Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1051 sampai bab 1055. Tim yang baru saja keluar dari villa langsung berhenti setelah mendengar suara tersebut. Apa yang terjadi? Ye Junlin sudah merasakan sedikit bahaya. Baihu dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia menarik napas dan berkata, "Tuan, ada tuan di sekitar tempat ini telah dikepung." "Iya, benar, setidaknya harus ada 1.000 orang, dan jumlahnya mungkin masih bertambah," kata Qin Yuan. Para dewa pembunuh di medan perang telah merasakan kehadiran para penjaga Ye Chen. "Apa yang terjadi di depan Suzaku?" Ye Junlin bertanya. Ye Zhenlin memanggilnya Tuan Ye Chen, "Pasti Ye Chen yang ada di sini." Jawab Suzaku, "Oke, saya mengerti," kata Ye Junlin. "Kalau begitu ayo kita bunuh dia langsung sekarang." Tanya Qin Yuan. "Tidak. Ayo ganti pakaian kita kembali ke pakaian yang kita pakai sebelumnya. Aku tidak ingin mengungkapkan identitasku kepada Ye Chen untuk saat ini. Aku tidak akan mengungkapkan identitasku sampai aku membuka pintu rumah Ye. Itu tidak pantas untuk mengungkapkan identitas saya sekarang," Qin Yuan berkata dengan terkejut. "Ah, bos, Anda tidak ingin keluarga Ye mengetahui identitas Anda. Tetapi Anda berjanji untuk mengejutkan saudara ipar Anda. Apakah Anda masih ingin melakukannya, menyembunyikannya darinya?" Yang lain juga memandang Ye Junlin dengan bingung. "Hei, tidak ada cara lain. Aku hanya bisa memberitahu Ziran lain kali. Terlebih lagi, Ye Chen tidak akan pernah datang untuk memberi selamat padaku atas pernikahanku dengan tulus." Ye Junlin menghela nafas. "Baiklah, semuanya ganti baju." Tak lama kemudian semuanya berganti kembali ke pakaian aslinya. Di atas panggung, sementara Ye Junlin belum datang, izinkan saya memperkenalkan identitas saya kepada Anda. Nama saya Ye Chen, dari klan Ye di ibu kota. Setelah mendengar ini, semua orang hanya mendengar bahwa Ye Chen dan Ye Junlin memiliki nama keluarga yang sama. Tidak ada hal lain yang istimewa. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memiliki akses ke klan Ye di ibu kota. Bahkan Tuan Gu pun tidak tahu banyak tentang hal itu. Hanya Zhou Yingying dan Li Ziran yang ketakutan. Ye Chen tersenyum saat melihat reaksi bingung semua orang. Mereka memang sekelompok orang barbar, bodoh, sangat bodoh. Bahkan klan Daun pun tidak mengetahuinya, hanya Ye Junlin, yang tumbuh di lingkungan seperti itu, yang begitu sombong. Jangan menganggap serius keluarga Ye, menyedihkan. Sekelompok katak duduk di dalam sumur dan melihat ke langit. Ye Chen mencibir dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu tentang klan Ye. Biar ku beritahukan padamu. Ye Chong, pelayan keluarga Ye-ku, menekan seluruh Jianghai selama hampir 30 tahun. Mendengar ini, di sini, semua orang tersentak dan meminta konfirmasi dari keluarga Jianghai. Tuan Gu dan yang lainnya mengangguk. Itulah masalahnya. Semua orang tercengang. Seberapa kuatkah keluarga Ye ini? Klan Ye kami di ibu kota juga dikenal sebagai keluarga pertama di Daxia dan kepala semua klan, kata Ye Chen. His, dengan konsep yang jelas. Semua orang ketakutan setengah mati. Li Wenyuan dan yang lainnya perlahan-lahan sadar. Bukankah Ye Junlin juga bernama Ye? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan klan Ye di ibu kota? Mungkinkah ini kejutan terbesar yang Ye Junlin persiapkan untuk mereka? Apakah Ye Junlin anggota klan Ye di ibu kota? Li Wenyuan bertanya dengan gembira. Semua orang memandang Ye Chen dengan penuh harap. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota klan Ye di ibu kota." Benar saja, orang-orang ini adalah orang-orang rendahan dan kelas bawah. Masih ingin mengandalkan Ye Junlin untuk lepas landas. Mustahil, bagaimana orang kelas bawah dari lingkungan seperti itu bisa dibandingkan dengan dia? Hah, Li Wenyuan dan yang lainnya tampak kecewa. Saat ini, Ye Junlin membawa orang kembali ke sini. "Ye Chen, kamu sangat berani. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke pernikahanku?" Raung Ye Junlin. Ye Junlin menoleh, dan Ye Chen juga menoleh. Mata mereka bertemu, percikan api beterbangan. Di ruang kecil,
matanya seperti ribuan pedang tajam yang saling menyerang. Suasana tegang akan segera pecah. Ini pertama kalinya Ye Junlin bertemu Ye Chen. Kedua saudara tiri itu saling berhadapan seperti musuh lama. Perasaan familiar namun asing menyelimutiku. Hah, beranikah kamu melihat tuan muda? Kamu mencari kematian. Para tuan di sekitar Ye Chen menolak dan segera ingin membunuh Ye Junlin. Di ibu kota, di wilayah keluarga Ye, tidak ada yang berani menatap Ye Chen seperti ini. Melihat Ye Chen seperti ini tidak sopan. Jika kamu tidak menghormati Ye Chen, kamu akan mati. Ini adalah aturan keluarga Ye. Setiap orang harus mematuhinya. Tunggu, pada saat ini, Ye Chen melambaikan tangannya untuk meminta penjaga berhenti. Ye Chen memandang Ye Junlin dan berkata, sedangkan bagimu, ini lebih buruk dari yang kukira. Terutama saat aku melihat lingkungan tempatmu berada dan orang-orang yang berhubungan denganmu, itu membuatku semakin kecewa. Ye Junlin bibir melengkung, senyumannya semakin dalam. Kamu juga mengecewakanku. Kamu hanya anak nakal kecil. Meskipun Ye Junlin hanya 2 tahun lebih tua dari Ye Chen. Namun apa yang dia alami dalam 6 tahun terakhir ini berada di luar jangkauan banyak orang seumur hidupnya. Bahkan seseorang dengan pengalaman kaya seperti Ye Chen masih hanya bisa melihat ke atas. Jadi menurutnya, Ye Chen benar-benar terlihat seperti anak kecil. Sangat kekanak-kanakan, masih ingin melawannya. Dia benar-benar tidak tertarik sama sekali. Mungkin hanya Ye Lingtian, Ye Kuanglan dan sejenisnya yang masih bisa menarik perhatian saya. Ini generasi muda dari keluarga Ye. Ye Junlin merentangkan tangannya. Hahaha, Ye Chen tersenyum bukannya marah. Oke, aku pernah mendengar sebelumnya bahwa kamu, Ye Junlin, sangat sombong. Ketika aku melihatmu hari ini, kamu pasti memenuhi reputasimu. Para penjaga Ye Chen juga tertawa. Tapi mereka semua menertawakan Ye Junlin. Seorang bajingan benar-benar meremehkan Ye Chen. Apakah otak Anda kebanjiran? Benar saja, orang-orang yang tinggal di tempat seperti itu tidak tahu apa itu langit dan bumi. Visinya terlalu sempit, prestasi dalam hidup ini juga terbatas. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Ye. Ye Chen menatap Ye Junlin dengan hati-hati dan bertanya, tetapi apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengatakan ini kepadaku? Iya, Ye Junlin hendak mengatakannya, tetapi Luo Junhao segera menghentikannya. Saudaraku, jangan bicara omong kosong, ini Tuan Chen. Kamu tahu terlalu sedikit tentang keluarga Ye. Dengarkan aku dan jangan membuatnya marah, bahkan. Saudara baik Jiang Jingming juga menasihati, Junlin, harap bersabar. He adalah seseorang yang tidak bisa kita macam-macam, orang yang bangkit. Zhou Yingning juga datang ke sisi Ye Junlin dan memintanya untuk menanggungnya untuk saat ini. Ketika Ye Chen melihat ini, dia tertawa dan berkata, tentu saja, masih ada orang pintar, orang yang tahu bahwa keluarga Ye kuat. Ye Junlin, apa yang mereka katakan itu benar. Saya adalah seseorang yang tidak mampu Anda beli menyinggung. Apa maksudmu dengan keluarga Ye? Kamu tahu terlalu sedikit. Jika kamu tahu lebih banyak, kamu tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang begitu sombong. Ye Chen memandangnya dengan merendahkan, mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah, dan ada lengkungan dingin di sudut mulutnya. Zhou Yingning memeluknya erat, nak, jangan, kami tidak bisa menyinggung perasaanmu, bersabarlah. Pada saat ini, mata Ye Chen tiba-tiba tertuju pada Zhou Yingning. Kamu adalah Zhou Yingning, ceka, ceka, ceka. Ada sesuatu yang ingin kukatakan untukku. Penglihatan ayahku sangat buruk saat itu. Dengan kata lain, dia buta. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Oh, saya mengerti. Anda pasti telah mencoba segala cara untuk melakukannya. Apakah Anda di sini untuk merayu ayah saya? Setelah mengatakan ini, Ye Chen tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya turun tajam. Untuk sesaat, Ye Chen sepertinya berada di padang es paling utara. Seperti jatuh ke dalam gua es, gumpalan udara dingin menyerbu tubuh. Ini bukan rasanya, tapi substantif, semua orang yang hadir bisa merasakan perubahan suhu. Sekilas, Ye Junlin sedang marah. Marvin mengatakan ini kepada ibunya di depannya. Itu kematian. Melihat ekspresi Ye Junlin,
Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, apakah kamu marah? Ini adalah kebenarannya? Oke, jika Zhou Yingning tidak merayu ayahku, bagaimana ayahku bisa jatuh? Bagaimana kamu bisa jatuh? Berada di sini, jalang, jadilah liar. Lelucon yang luar biasa, semua penjaga Ye Chen tertawa. Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang mencari kematian? Ye Junlin tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah. Niat membunuh yang haus darah muncul di matanya. Bos, tolong jangan, ini, pernikahanmu. Qin Yuan dan orang lain yang akrab dengan Ye Junlin mengerti bahwa Ye Junlin benar-benar marah. Ye Chen, anak ini, telah menyinggung Ye Junlin. Menurut amarah Ye Junlin di medan perang, dia pasti akan dibantai. Tidak ada orang seperti Ye Chen yang bisa pergi. Tapi ini pernikahan, Ye Junlin tidak bisa main-main. Li Ziran dan Zhou Yingning juga memegang erat Ye Junlin. Takut dia akan melakukan sesuatu yang impulsif. Sabar, ini pernikahanmu, jangan biarkan apapun terjadi. Setelah mendengar ini, Ye Junlin tidak tahan. Dia juga tidak ingin darah mengalir ke sungai di pernikahannya dengan Li Ziran. Apakah kamu marah? Masih ingin membunuhku? Ye Chen tertawa, benar saja, dia adalah pria yang tidak bisa menahan amarahnya, dan dia merasa kesal hanya dengan satu atau dua kata seperti ini. Apakah kamu tidak peduli siapa yang kamu hadapi? Saya Ye Chen, pangeran dari keluarga bangsawan pertama di Daxia. Pada saat ini, semua orang secara bertahap sudah mengerti. Ye Junlin sebenarnya dari klan Ye di ibu kota, hanya anak haram. Kejutan, ini sungguh sebuah kejutan besar. Bukannya panik dan marah, Wu Mulan dan yang lainnya justru malah gembira. Bagaimana dengan anak haram dari keluarga Ye? Itu juga keluarga Ye di Beijing. Mungkin keluarga Ye tidak populer di ibu kota, tapi begitu identitas keluarga Ye diketahui, bukankah Ye Junlin ingin kena angin dan hujan? Terlepas dari hal lainnya, sungguh mengejutkan melihat keluarga Li dan Zhao mencapai puncak selatan hanya dalam satu kalimat. Ternyata Ye Junlin sebenarnya tidak berbohong kepada mereka. Junlin, kejutan untukmu ini sungguh luar biasa. Ternyata kamu adalah anggota klan Ye di ibu kota. Li Wenyuan hampir mengacungkan jempol pada Ye Junlin. Anggota keluarga Ye di ibu kota? Hahaha. Siapa yang mengatakan itu? Ye Chen tertawa. Bukankah dia saudaramu? Dia adalah anggota keluarga Ye di ibu kota. Kata Li Wenyuan kosong. Dua sinar dingin keluar dari mata Ye Chen. Keluarga Ye kami tidak akan mengakuinya. Bukan sembarang kucing atau anjing yang bisa memasuki gerbang keluarga Ye, dia hanya bajingan. Kualifikasi apa yang dia miliki, Tuan? Bukan benar? Mengapa saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang keluarga Ye? Menantu laki-laki saya setidaknya memiliki darah keluarga Ye mengalir melalui dia, kan, Li? Wenyuan dan yang lainnya semua memandang Ye Chen penuh harap. Ya, Tuan muda ini memohon padamu. Tolong biarkan menantuku masuk ke dalam keluarga Ye, dia sebenarnya cukup mampu dan bisa memberikan kontribusi untuk keluarga Ye. Wu Mulan dan yang lainnya ingin mendaki sampai ke ibu kota, gunung keluarga Ye dengan cepat memohon. Mereka hampir berlutut, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini? Ye Chen menyentuh hidungnya dan tersenyum, bukan tidak mungkin membiarkan Ye Junlin masuk ke dalam keluarga Ye, tapi syaratnya harus dipenuhi. Wu Mulan dengan cepat bertanya, apa syaratnya, Tuan Chen? Tolong beritahu saya. Semua orang memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Ye Chen memandang Ye Junlin dan tersenyum. Aku ingin Ye Junlin berlutut di depanku dan memohon padaku. Jika kamu bisa berlutut lama dan memohon padaku lagi, mungkin aku akan melepaskanmu dan bahkan membiarkanmu memasuki Ye Junlin keluarga. Entah kamu, Ye Junlin, memiliki kekuatan yang cukup untuk dikenali oleh semua orang di klan Ye di ibu kota, sehingga kamu memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Ye. Ketika mereka mendengar syarat lain, semua orang mengabaikannya. Apakah Anda ingin semua orang di klan Ye di ibu kota mengenalinya? Sejauh mana? Bagaimana mungkin bagi Ye Junlin? Plafon tertingginya adalah grup Junlin 6 tahun lalu. Tapi grup Junlin bahkan bukan seekor semut di depan keluarga Ye. Oleh karena itu, menurut semua orang,
Hanya ada satu cara bagi Ye Junlin untuk masuk ke dalam keluarga Ye, berlutut dan memohon. Meski cara ini agak memalukan, tapi untuk masuk ke keluarga Ye, penghinaan ini bukanlah apa-apa. Sejujurnya, kalau bisa masuk ke rumah Ye, kamu bisa makan dan minum, apalagi berlutut dan mengucapkan beberapa kata lembut. Ini adalah pemikiran kebanyakan orang yang hadir. Setelah Anda diakui sebagai anggota keluarga Ye, Anda akan menjadi manusia tertinggi dan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Ini bukan apa-apa, semua orang bahkan ingin menjadi Ye Junlin. Segera berlutut di hadapan Ye Chen, Wu Mulan menatap Ye Chen dan bertanya, "Tuan Chen, Anda harus menepati janji Anda. Jika Ye Junlin berlutut dan memohon kepada Anda, bisakah Anda menyetujui janji yang baru saja Anda buat?" "Hahaha, itu wajar, saya, Ye Chen." Apa identitasmu? Kamu harus selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan." Ye Chen tertawa dan berkata, "Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang menonton, apakah aku akan merusak wajah keluarga Ye?" "Bagus sekali." Wu Mulan sangat gembira hingga dia hampir menangis. Ternyata peluang untuk bergabung dengan keluarga papan atas ada dalam jangkauan Anda. Pada saat ini, Wu Mulan, Li Tianhao dan yang lainnya semua memandang Ye Junlin. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat berlutut untuk Tuan Chen, ya." "Anak ini tidak memiliki penglihatan sama sekali, cepat berlutut." Chen de Tuan Muda mengatakan bahwa selama kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan mengucapkan kata-kata lembut, dia akan membiarkanmu memasuki keluarga Ye. Menghadapi desakan semua orang, Ye Junlin tetap tidak bergerak dan terus menatap Ye Chen. "Ye Junlin, tolong berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu sangat ingin masuk ke dalam keluarga Ye. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu berpura-pura? Sudah kubilang, kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu melewatkannya, itu hilang. Begitu kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku juga akan menghapus semua kesalahan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Kamu tidak ingin ibu dan istrimu mendapat masalah karena kamu, bukan?" kata Ye Chen. Li Ziran memandang Ye Junlin dengan gugup. Dia takut Ye Junlin akan berlutut di hadapan Ye Chen. Betapa bangganya dia, jika dia berlutut, Li Ziran harus mempertimbangkan apakah dia bisa menikah. Kalau begitu, dia akan meremehkan Ye Junlin. Dia juga percaya bahwa Ye Junlin tidak akan berlutut. Tapi segalanya berbeda sekarang, menghadapi Ye Chen yang kuat, Ye Junlin akan menyerah demi dia dan ibunya. Dia sangat khawatir. "Junlin, tunggu apa lagi? Berlututlah dan bersujud dengan cepat, dan semuanya akan baik-baik saja." Luo Junhao dan Jiang Jingming juga membujuk. Di mata hampir semua orang, Ye Junlin dapat menggunakan segalanya yang terbaik selama dia berlutut dan bersujud. Di mata semua orang, berlutut bukanlah apa-apa. Tapi bagaimana mereka memahaminya? Di mata Ye Junlin, ini adalah martabat. Sebanding dengan martabat pegunungan dan sungai Daxia yang tidak mau menyerah sedikit pun. Dalam hidup ini, saya menyembah langit dan bumi dan orang tua saya. Bagaimana Anda bisa menyerah pada orang lain? Ye Junlin masih berdiri, tanpa niat untuk berlutut. Li Wenyuan dan yang lainnya sangat cemas sehingga mereka ingin menjatuhkan Ye Junlin ke tanah. Ye Chen memandang Ye Junlin dan bertanya, "Apakah kamu akan berlutut atau tidak?" "Ye Junlin, apa yang kamu pikirkan? Cepat berlutut," desak Wu Mulan dengan keras. Saat Ye Junlin hendak berbicara, Zhou Yingning melangkah maju dan berkata, "Tuan Ye Chen, bolehkah saya berlutut untuk Anda? Keluarga kami tidak meminta untuk masuk ke dalam keluarga Ye. Saya bahkan tidak bisa membayangkan kemewahan ini. Berharap, aku hanya meminta keluarga Ye untuk melepaskannya. Lewati kami. Jangan mempersulit kami lagi. Kami berjanji tidak akan membawa masalah apapun pada keluarga Ye." Setelah kontak singkat, Wu Mulan mengetahui bahwa Ye Junlin adalah orang dengan kesombongan di tulangnya. Tulang belakang Anda tidak boleh bengkok, Anda bahkan tidak akan berlutut di hadapan orang lain. Jadi dia rela berlutut demi putranya. Hahaha. Ye Chen tertawa saat melihat adegan ini. "Benarkah, apakah kamu bersedia berlutut untuk Ye Junlin?" tanya Ye Chen. "Selama Tuan Ye Chen berjanji untuk melepaskan kami, saya bersedia berlutut dan bersujud kepada Anda," kata Zhou Yingning, menjadi seorang ibu.
Dia menganggap enteng martabat. Satu-satunya keyakinannya adalah Ye Junlin dan Li Ziran menjalani kehidupan yang baik. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ini adalah seorang ibu. Demi anak-anaknya, ia rela tanpa pamrih mendedikasikan segalanya. Oke, kamu boleh berlutut. Sama saja apakah kamu atau Ye Junlin berlutut. Selama kamu berlutut dan bersujud di depanku, aku akan melepaskanmu. Ye Chen tersenyum mesum. Dia hanya menyukai perasaan mempermainkan orang. Dia tahu bahwa bagi Ye Junlin, menyuruh Zhou Yingning berlutut dan bersujud di depannya bahkan lebih memalukan daripada dirinya sendiri yang berlutut. Lagi pula, tidak ada yang mau menyaksikan ibunya dipermalukan. Terutama orang yang sangat arogan seperti Ye Junlin. Semakin aku merasa malu. Ye Chen memandang Ye Junlin dan mencibir. Ye Junlin, ibumu akan berlutut untukku. Apakah kamu ingin menontonnya? Tetapi efeknya sama, jika ibumu atau kamu berlutut untukku. Aku akan melakukannya melepaskanmu, aku bahkan bisa membiarkanmu masuk ke keluarga Ye. Ye Chen sebenarnya merangsang Ye Junlin. Jika Ye Junlin tidak berlutut, ibumu akan melakukan hal yang sama, berlututlah dan bersujud. Wu Mulan dan yang lainnya segera mendesak, yang lain juga menyarankan. Selama Zhou Yingning berlutut, masalah ini akan mudah ditangani. Ye Junlin mungkin tidak bisa kehilangan muka dan berlutut. Tapi wajah apa yang dimiliki Zhou Yingning, berlututlah dengan cepat. Kamu tidak boleh berlutut. Zhou Dongfang, Zhou Nanyan dan yang lainnya dengan cepat mencoba menghalangi Zhou Yingning. Bagaimana ibu dari Dewa Perang Kunlun yang agung bisa berlutut di hadapan orang lain? Apakah keluarga Zhou Mu benar-benar akan bertarung melawan keluarga Ye Ku sampai akhir? Ye Chen mencibir. Nona Zhou tidak boleh berlutut, Anda tidak boleh berlutut. Pada saat ini, Gu dan kepala keluarga besar lainnya di Jianghai juga menghentikannya. Bertekad untuk tidak membiarkan Zhou Yingning berlutut. Ye Chen melihat segala sesuatu di matanya. Oke, keluarga Jianghai Anda semua gila, kan? Saya akan menyelesaikan rekening dengan Anda satu persatu. Ye Chen menatap Zhou Yingning lagi dan berkata, kesabaran saya terbatas. Saya menghitung sampai 3, 2, dan 1. Jika Anda tidak berlutut, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Tuan Muda Ye Chen, tidak, saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin. Ini seseorang lagi pula pernikahan orang lain. Ye Zhenlin melangkah maju untuk membujuknya. Dia sangat takut Ye Chen akan mati di sini. Hahaha, pernikahan. Aku ingin membuat masalah di pernikahannya. Petik 2. Ye Chen tertawa. Bersambung.